Waduh, penjualan amunisi dan senjata ilegal ke KKB Papua meningkat. KSAD Dudung harus ditindak tegas. Melansir dari sumek.co, Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman, menyebut bahwa penjualan senjata api dan amunisi ilegal di Papua meningkat beberapa tahun ini. Mengejutkan, penjualan senjata api dan amunisi ilegal ini diduga melibatkan Oknum Tentara Nasional Indonesia yang menjualnya ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Terhadap permasalahan ini, Jenderal Dudung lalu memerintahkan ke seluruh komando satuan supaya melakukan pengawasan yang super ketat terhadap prajuritnya. Oknum TNI pengkhianat negara yang menjual amunisi dan senjata ilegal kepada KKB Papua harus ditindak tegas, ucap Jenderal Dudung dikutip dari berbagai sumber. Terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Hamim Tohari, mengungkapkan jangan sampai kasus penyalahgunaan senjata serta amunisi ilegal ini tidak terulang kembali. Maka ada beberapa hal yang dilakukan. Salah satunya melakukan pengawasan lebih ketat kepada para prajurit yang akan diberangkatkan operasi ke Papua, sebutnya. Sebagaimana diketahui, saat ini eskalasi KKB di Papua mengalami peningkatan. KKB di Kabupaten Duga pimpinan Egyanus Kogoya telah menunjukkan bahwa dirinya sosok yang kejam. Hal itu diperlihatkan saat berhasil menyerang prajurit TNI yang sedang melakukan misi penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip McMartin, yang sudah mereka sandera selama 3 bulan. Dalam penyerangan yang dilakukan KKB pimpinan Egyanus Kogoya di distrik Mugimam, Kabupaten Duga, sedikitnya ada 5 prajurit TNI yang gugur. Ada yang gugur karena tertembak, namun ada juga prajurit yang gugur terjatuh saat menghindari serangan KKB. Terhadap adanya dugaan oknum TNI yang menjadi pengkhianat negara dengan cara menjual senjata api serta amunisi ilegal kepada KKB Papua, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sudah melayangkan ancaman serius untuk oknum TNI pengkhianat negara yang terbukti menjual senjata kepada musuh akan dihukum mati, tegas Yudo. Ancaman tersebut dilayangkan Panglima TNI mengingat semakin meningkatnya kasus oknum TNI menjual senjata kepada pihak lain. Menurut Laksamana Yudo, kasus paling tinggi terjadi di Papua. Tak sangka akhirnya Jenderal TNI Pendobra FPI tembus zona perang OPM. Melansir dari FIFA, setelah dipercaya menjabat Panglima Komando Strategi Angkatan Darat atau Kostrat, Tentara Nasional Indonesia, akhirnya Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menembus belantara Papua. Dari siaran resmi penerangan Kostrat yang diterima FIFA Militer, Legend TNI Dudung masuk ke Papua. Mantan Panglima Komando Daerah Militer atau Kodam Jaya atau Jayakarta itu ke Papua untuk menemui prajurit TNI yang terlibat dalam operasi Pinang Sirih 3. Dengan didampingi Panglima Komando Operasi Gabungan atau Pangkopsgab Pinang Sirih 3, Brigadir Jenderal TNI Susilo, Legend TNI Dudung menemukan pasukannya di markas Batalion Infanteri Yonif Raider 754 Kostrat di Jalan Trans Nabiri Mili 32, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Di tempat itu, Legend TNI Dudung juga berjumpa dengan prajurit TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas RI Papua Nugini, Yonif Mekanis Raider 412 Kostrat. Di hadapan pasukan tempur Kostrat, Legend TNI Dudung menyampaikan pesan agar pasukan Kostrat bisa membawa musuh untuk kembali ke pangkuan NKRI dan mencintai negara seutuhnya. Melaksanakan tugas harus dengan ikhlas, dari hati dan penuh rasa tanggung jawab. Prajurit hebat yang tugas di Papua adalah prajurit yang bisa membawa musuh untuk balik mencintai kembali NKRI, sehingga tugas yang diberikan hasilnya akan berdampak, kata Legend TNI Dudung. Satuan Tugas Operasi Pinang Sirih merupakan satgas TNI yang dibentuk untuk memburu dan menumpas kelompok separatis bersenjata OPM Papua yang selama ini mengganggu keamanan dengan aksi teror-teror brutal yang dilancarkan di tanah Papua. Selain Brigjen Susilo, cukup banyak para petinggi TNI yang mendampingi Legend TNI Dudung ke Mimika, seperti Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan 3, Legend TNI Agus Rohman, Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Maijen TNI Ignatius Yogo Triyono, Insinyur Kostrat Maijen TNI Ilyas Alamsah, Asop Kogab Wilhan 3, Brigjen TNI Aditya Pasanindra. Lalu juga hadir Kapok Sahli, Pangkostrat Brigjen TNI Ardi Heri, Asmin Lok Kopsgab Pinang Sirih 3, Kolonel Infanteri Dikson,
Asop Kaskostrat Brigjen TNI Bagus Suryadi Tayo, dan Brigif 23 1 Kostrat Letkol Infanteri Aryo Novian, Komandan Lanut Yohanes Kapiau Timika, Letkol PNB Surono, Komandan Kodim 1710 MMK, Letkol Infanteri Yoga Cahya Prastia, dan Wadan Yonif Rider 754 ENK Kostrat. Perlu diketahui, nama Letjen TNI Dudung menjadi sorotan masyarakat Indonesia setelah dengan tegas mendobrak kebiasaan buruk organisasi terlarang FPI yang melanggar aturan dalam pemasangan spanduk dan baliho di Jakarta. Ketika itu, Letjen TNI Dudung mengarahkan pasukan untuk melucuti semua baliho liar bergambar wajah pentolan ormas terlarang FPI, Rizik Syihab. Semua baliho FPI di Jakarta berhasil ditumbangkan dan Jakarta menjadi bersih dari baliho liar. Setelah tindakan tegas itu, Letjen TNI Dudung malah mendapat celaan dan diremehkan oleh Rizik. Jenderal TNI asal Bandung, Jawa Barat itu dicap Rizik sebagai jenderal tak bernyali dan malah menantang beliau untuk berperang, menumpas OPM. Bahkan celaan itu dikeluarkan Rizik di hadapan umum, yakni di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ketika Rizik membacakan pembelaan atas perkara hukum yang menyeretnya ke meja hijau. Padahal jelas-jelas Letjen TNI Dudung tidak ada hubungan dengan proses hukum yang dijalani Rizik. Mestinya tantangan semacam itu diarahkan Pangdam Jaya kepada para teroris separatis di Papua yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil, bukan kepada FPI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Wallahu a'lam, kata Rizik. 5 hari setelah dicela Rizik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Letjen TNI Dudung menggantikan Letnan Jenderal TNI Eko Margiono yang dipromosikan naik jabatan menjadi Kepala Staf Umum atau Kasum TNI. Kasum TNI sebelumnya yaitu Letjen TNI Ganip Warsito juga baru saja dipromosikan untuk menggantikan Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPNPB. Dan kini siapa sangka celaan Rizik FPI berbalik, Letjen TNI Dudung masuk ke zona perang OPM dan menjadi salah satu komandan penumpas kelompok teroris bersenjata itu. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.